Aku dulu sempat sumpah gitu sama Tuhan kalau nggak akan cerai gitu ya, nggak akan kayak papa mama gitu. Tapi ternyata garisnya begini ya, udah deh aku udah deh ternyata prinsipnya aku patah nih gitu. Akhirnya udah berserah aja lah sama Tuhan. Dan apa yang kamu harapkan tidak dialami oleh anak kamu? Harapannya aku tetap ada dan hidup untuk jagain mereka supaya mereka nggak ada tersakiti, itu aja. Ya ini the best podcast ever kayaknya. Serius nih? Iya. Kamu nggak beres-beres? Tanpa aku ngomong udah disebutin semuanya. Lebih dari 20 tahun di dunia televisi, apa masih ada cerita yang belum pernah saya dengar? Oke then, let's spill the tea. Hai guys, hari ini aku sudah ditemani sama Jonathan Frizzy dan juga Om Ben ya di Kopi Brook, di meja yang diserut sendiri oleh Indra Bruggman. Bisa ya? Anak didiknya bisa loh nyerut meja sekarang ya. Ya. Nah kalau di sini di seberangnya Kopi Brook itu ada warungnya Ijong. Iya, jadi di sini lagi nunggu warungnya setup angkringan ya. Angkringan. Biar apa sih Jong bikin angkringan? Biar seru. Terus udah gitu harus di depan Kopi Brook lagi. Emang aku tuh suka banget sama dulu ke Jogja, terus suka makan-makan pinggir jalan gitu. Terus sempet pikiran ini beberapa tahun yang lalu sih. Terus aku pikir, oh di Tebet, emang kebetulan anak Tebet kan. Ya udah ada lahan di sini, kenal, terus ada Indra juga kan di depannya. Buka aja. Jadi bukan karena mau pindah jalur dari pemain sinetron menjadi pengusaha angkringan. Emang suka aja. Omnya ketawa, udah susah payah gue orbitkan jadi artis gitu. Kamu mau nanya dulu, ini kata Om Ben kemarin di Instagramnya, ada kabar gembira gitu ya. Aku mau denger langsung dari Ijong, kabar gembira apa sih dari kamu? Atau Om Ben yang mau nyampein ya? Aceh nyampein atau aku? Ijong aja? Ijong aja. Oke, kalau puji Tuhan, akhirnya kita berdua udah sepakat untuk berdamai di Polres untuk jalur hukum untuk dan kasus untuk KDRT-nya. kasus KDRT gitu. Ya udah akhirnya sama-sama mau dari pihak sana, pengacara dan keluarganya juga udah setuju dengan cara damai kita jalaninya gitu. Jadi ini sekali lagi bahwa Ijong juga menegaskan bahwa kemarin kenapa Ijong melaporkan KDRT dan membuka hal yang pasti berat juga buat Ijong gitu, itu adalah salah satu bentuk untuk pembelaan diri gitu ya, supaya sama-sama ini bisa kembali ke jalurnya untuk sama-sama sepakat, kalaupun berpisah sepakat gitu ya. Pastinya untuk pembelaan diri aku Mbak, karena aku nanya-nanya sama semuanya, sama teman-teman, sama teman pengacara sebelum ke teman pengacara yang sekarang gitu, sama yang senior gitu, sama orang-orang syuting juga. Kalau aku tidak melaporkan, aku yang masuk gitu. Kalau misalnya Ijong nggak manggil Om Ben, kira-kira apa yang terjadi? Kalau nggak minta tolong ke Om Ben. Kalau Om Ben, Aci aku itu udah sangat bantuin banget. Kan dia Aci juga yang kenal. Kalau nggak ada Aci pada saat kamu tengah mengalami prahara ini kira-kira? Kalau nggak ada, nggak tahu deh. Aku berserah sama Tuhan aja. Yang pasti panjang pasti ceritanya, teraniaya selamanya. Atau justru gara-gara ada Aci ini ada sesuatu yang kamu nggak nyangka-nyangka terjadi gitu, Jong? Ada juga. Kita sama-sama VO aja ya. Tapi dengan kehadiran Aci membantu, kan kamu kan ya minta tolong datang ke Aci gitu. Nyesel nggak kamu datang minta tolong ke Aci? Ada nyesel ya? Nggak, Aci ini kan udah kayak papa, adiknya papa kandung. Jadi sekarang di keluarga udah nggak ada yang paling dewasa, paling tua ya. Sekarang sama Om Ben gitu. Jadi aku nggak ada siapa-siapa di Jakarta, di Indonesia ini, aku larinya ke keluarga gitu. Dan kalau kamu ke Om Ben, dan itulah yang Om Ben lakukan, membela habis-habisan. Yang membela anaknya pasti. Ya kan aku kan bilang, Ijong bener nggak ini Aci mau campur tangan? Kau udah nggak bisa mau gimana? Iyalah biar cepat selesai, aku pengen cerai. Gitu. Jadi akhirnya aku minta alasan apa, dia ungkapkan, ya sudah gitu. Kalau Aci kan congor Aci kan pasti, artinya gini loh, sebenarnya saya nggak kasar-kasar amat. Saya kalau dilihat dari segala reply dari segala pembicaraan saya di Instagram itu tidak ada yang kasar. Cuman saya membalas apa yang dia. Kalau buat saya, yang penting Ijong tuh aman aja, jangan dimarah-marahin, jangan disinggung-singgung. Buat saya nggak akan maju lebih gitu loh.
Itu aja, saya membela Ijong aja. Karena kan saya kan mengharap Ijong ini selama 9 tahun itu udah bahagia, saya nggak ikut campur tangan. Kok sekarang malah begini ya? Sekarang saya cari kebahagiaan Ijong lagi apa? Ya mungkin berpisah gitu. Tapi Ijong tuh kan dari awal maunya baik-baik. Itu aja. Dan saya kalau tidak ditahan-tahan si Jonathan ini, sudah semua keluar segala apa yang di kebun binatang juga udah keluar bukti-bukti semua. Cuman kan Ijong ini selalu, udah jangan Ci gitu. Dia selalu masih bahwa Dena itu adalah ibu anak-anaknya. Tapi kan dari sisi lain, saya melihat dia tertekan. Selalu status, sementara dia tidak pernah bikin status tentang keluarganya. Itu sebenarnya, makanya saya maju. Tidak ada yang lebih. Oke. Jadi Om Ben mendengar bahwa ya ada kesepakatan lah ini, ada menuju ke jalan yang lebih baik lah, udah lagi nggak saling lapor. Om Ben sendiri rasanya gimana? Perasaannya kan netizen pasti komen omnya tuh sekarang udah damai ya gitu. Kalau saya ya boleh dibilang, saya itu bersyukur loh. Saya tidak sejahat apa yang dipikirkan orang. Saya demi Tuhan saya sangat bersyukur. Ijong tidak, maksudnya Ijong itu plong. Karena ini yang mau saya gitu. Kalau dia sudah berdamai, apalagi nanti di KUA, kelar baik-baik, saya lebih appreciate aja gitu. Maksudnya ya sudah, kalau memang untuk pisah ya pisah gitu kan. Kan semua juga sudah ditentukan oleh takdir gitu. Ya. Takdirnya apa? Ya Ijong tuh sudah tidak mau kembali untuk menjadi suami istri, sudah itu takdirnya. Jadi diterima aja. Jangan pakai drama lagi gitu. Saya maunya begitu. Jadi intinya sebenarnya tadinya ya ingin walaupun perpisahan itu nggak ada yang enak gitu kan Jong ya. Tapi pengennya sebenarnya diem-diem aja gitu. Nggak ketahuan. Pengennya diem-diem aja. Pengennya gitu. Jong, Ya. kita mau tanya nih ya. Kemarin kan kita juga lihat kamu udah foto juga kan. Kamu masih tinggal sama anak-anak, foto bareng juga gitu. Masih ada rasa cinta nggak sih? Iya. Aku baru pertama kali lo mau podcast sama muncul lo kayak gini-gini nih. Tuh, baru ini. Kenapa? Kena Ada kali berapa puluh podcast yang minta aku, siapa tuh? Teman sendiri malah nggak mau aku. Kenapa? Karena kamu. Cek. Nggak, karena udah ada kabar kalau playboy-nya ya di sini ya. udah ada kabar kalau ya semuanya berjalan lancar. Oke. Itu aja sih. Masih ada rasa cinta atau sayang gitu? Aduh, pertanyaan berat nih. Takut salah nih kalau podcast. Enggak, udah gitu aja. Kalau cinta kan mau, kalau cinta masih mau. Oh, yang pasti aku menghargai Dena sebagai ibu dan anak. Iya. Penghargaan itu masih ada ya? Aku menghargai dia sebagai ibu dan anak. Ya dong, kalau nggak aku nggak mau lah menjalani jalur yang baik-baik ini gitu. Tapi kalau boleh flashback dikit ya Jong ya. Dulu ketemunya di mana sih Jong? Ceritanya. Di Trans TV. Waktu itu acara Trans TV di Senayan City. Dia itu sebagai produser pelaksana acara gitu. Ketemunya di situ. Langsung jatuh cinta pada pandangan pertama? Waktu itu lupa aku ya. belum ya. Kenapa sih nggak dikenalin ke Aci waktu itu? Aku lupa, kayaknya dikenalin sih. Semua pacar-pacar aku kenalin. Tapi Aci rasanya nggak dikenalin. Oh gitu, lupa aku. Udah lama banget. Lama banget. Atau karena kamu tahu bahwa ini Acinya galak, maka kamu lebih hati-hati gitu? Enggak sih, nggak ada perasaan kayak gitu. Emang lupa aja. Lupa Iya, apa karena galak sih, cium dulu. lupa apa karena banyak gitu loh. Enggak. Kenalin sih kenalin. Kenalin. Ada proses kenal, cuman lupa kapannya. Masih ingat nggak dulu harapan kamu ketika menikah gitu? Masih ingat nggak? Pengennya apa sih yang kamu? Harapannya pengen punya anak aja sih. Aku suka banget sama anak kecil. Gitu. Harapannya pengen punya anak, anak yang lucu-lucu. Tuh, udah gitu aja sih. Itu yang kamu bayangin? Itu aja. Apa yang kamu bayangin yang sebenarnya itu adalah harapan kamu waktu kamu kecil? Waktu aku kecil, waktu kecil sih nggak nyangka kalau bakal. Iya. Maksudnya? Waktu kecil kamu nggak nyangka? Nggak nyangka kalau bakal berkeluarga gitu. Karena pengennya berkarir dulu ya. Kalau nanya masih kecil ya. Gitu. Tapi pada saat dewasa ya udah. Apa sih yang kamu menjadi pertimbangan kamu ketika akhirnya kamu pun sampai di situasi yang kurang lebih sama dengan keputusan orang tua kamu dulu? Itu pertanyaan yang sulit juga tuh. Aku dulu sempat sumpah gitu sama Tuhan kalau nggak akan cerai gitu ya, nggak akan kayak papa mama gitu. Tapi ternyata garisnya begini ya, udah deh ternyata prinsipnya patah nih gitu. Akhirnya udah berserah aja lah sama Tuhan. Jadi jalanin hidup aja. Toh juga ternyata ada berkat juga kok, anak-anaknya lucu-lucu banget gitu. Aku punya anak lucu-lucu, baik-baik, nggak bandel, pinter gitu. Aku bersyukur itu aja. Kamu bersyukur itu. Pergulatan berapa lama kamu sampai ya dari janji kamu untuk kalau bisa nggak cerai sampai? Dari prosesnya. Dari proses yang kemarin ada yang heboh-heboh ini.
Itu masih terus bergulat untuk Masih bergulat apakah banget. berpisah Iya. atau tidak. Masih Begitu. bergulat banget. Wajar lah namanya orang udah punya anak gitu, udah dewasa. Pasti. Iya. Dan apa yang kamu harapkan tidak dialami oleh anak kamu? Harapannya aku tetap ada dan hidup untuk jagain mereka supaya mereka nggak ada tersakiti itu aja. Tetap ada. Ada buat mereka gitu. Pasti ada sampai kapanpun. Gimana caranya kamu ada buat anak-anak? Ya akan ada terus aja. Caranya nggak akan kayak papa mama aku kali. Papa mama aku kan come and go gitu. Kalau aku tetap harus ada. Mau apapun yang terjadi nanti. Apa waktu itu yang waktu Ijong kecil dia sempat merasakan, kalau boleh kamu share, ketika papa mama kamu kan terpisah dan kamu diasuh oleh nenek kamu, apa sih yang kamu rasain? Sama nenek, sama Om Ben, sama si Ben juga gitu, sama keluarga. Ada kemarahan kah waktu itu? Marah adalah dikit ya. Paling cuma ngeliatnya, oh ini papa mama cuek nih gitu. Kadang-kadang nelfon, kadang-kadang enggak gitu. Kadang-kadang Oh, dia datang. dimanja banget sama Ya untungnya ada opung yang cewek kan, opung gue gitu. manjanya. Kadang-kadang suka nelfon. Adik aku yang lebih sedih sih. Jadi setiap seminggu sekali ada telepon di Jakarta. Waktu itu tinggal di Medan. Mama telepon. Adik aku yang nangis kangen. Aku cuek. Oh, kok teleponnya jarang-jarang. Waktu itu kayak gitu tuh mikirnya. Terus papa juga gitu. Papa apa lagi? Tiba-tiba papa udah di mana gitu. Gitu. Sampai aku sempat bilang kalau mama papa kemana? Mama papa ke laut gitu. Sempat Sempat ada iya, kemana? ada setiap ditanya aku ngomong gitu, tapi dalam bercanda ya. Bercanda enggak. Sampai umur berapa kamu masih memendam rasa marah itu? Sampai sebelum menikah ya. Sebelum menikah terus mereka datang ya udah. Udah. Dan kamu tidak ingin Lupain aja sih. tidak ingin pahitnya itu. Nggak mau terus nempel. Akhirnya ya aku terapin aja nanti ke anak-anak lah. Aku nggak akan jadi kayak gitu. Selalu ada buat Dong, anak-anak. pasti. Setiap hari aku telepon, video call walaupun sibuk. Apa sih, Jong, kamu bertahan 9 tahun kan pernikahan kamu ya? Apa yang akhirnya berbeda kali ini sehingga kamu memutuskan untuk ini jalan yang terbaik untuk berpisah? Momentumnya apa? Apa ya? Ya tiba-tiba hektik aja gitu hidupnya. Tiba-tiba pikirannya hektik gitu. Terus tiba-tiba crowded aja bahasanya sih. Apa ya? Harusnya masih bisa oke gitu, tiba-tiba tuk naik level bar gitu. Eskalasinya semakin meningkat. Kamu apa yang ada di kepala kamu waktu itu apa? Yang kamu rasakan apa sehingga kayaknya kamu kewalahan? Yang kamu rasakan apa? Yang gue rasain itu ya mumet gitu, kayak crowded, kayak aku loh kok gini aku sampai udah doa juga sih sama Tuhan kayak udah deh kalau mau misalnya berbuat baik gitu, tapi kok ditunjukinnya yang nggak baik gitu. Nggak baik dalam hal semuanya ya jalannya. Ketika kamu memutuskan untuk akhirnya berpisah dan perpisahan kamu juga crowded, apa yang kamu rasakan? Ya itu dia, oh akhirnya ternyata ditunjukin nih gitu. Semakin yakin? Semakin yakin udah deh, ini harus di-stop satu-satu. Yang penting yang soal hukum dulu nih yang bahaya, karena udah nggak lucu. Jadi aku doa, aku stop. Oh ternyata ada jalannya, dari pihak kamu juga sama-sama ketemu. Jong, apa yang kamu rasakan ya ketika publik tahu bahwa ini yang dialami Ijong? Ada KDRT, seorang Ijong mengalami KDRT, dan kita ngelihatnya sih tidak ada perlawanan di satu video itu. Pembuktian aja sih ya, sebenarnya ini kan masalah udah selesai gitu, jadi kalau yang aku rasain harusnya nggak terjadi aja di hidup aku. Ada rasa malu? Malu pasti, ini kan aib soalnya, apalagi sampai jor-joran pembuktian gitu. Soalnya aku bahasanya introvert, aku orangnya nggak suka mengumbar, nggak suka ngomong, nggak suka posting gitu. Pembelaan diri aja sih mungkin. Jadi ini buat kamu pembelaan diri, walaupun buat kamu sendiri ini malu. Malu banget. Untuk kamu yang introvert, kejadian ini ya banyak hal yang dibuka tentang diri kamu, membuat kamu tidak nyaman. Sangat nggak nyaman. Okay. Makanya aku datang ke podcast Spilty ini, semoga bisa menebar hal yang positif. Bukan ya? Hal yang positif, biar kalau kita semua udah beres, jadi biar menjalanin. Memang kalau keadaannya begini ya udah kita jalanin baik-baik. Tapi masih ada yang harus kita fight lagi. Urusan perceraian. Perceraian masih tetap. Mudah-mudahan sih baik-baik ya, Jong ya. Tapi Jong, kamu kebayang nggak sih bahwa proses perceraian kamu itu seperti ini? Nggak kebayang. Aku
bilang sama keluarga, sama adik-adiknya Aci juga, Ben. Waktu itu Om Jason pengennya baik-baik. Ijo nggak ada lah perceraian yang baik-baik segala macem gitu. Ada tuh teman-teman aku gue gituin kan. Ya udah jalanin aja lah. Toh juga akhirnya sosok pepatah mendung nanti bakal ada langit gitu kan. Bakal ada mendung kan karena ada cerah. Ada cerah. pelangi. Tapi yang meresahkan kamu dari proses yang membuka banyak hal, ini apa yang membuat kamu resah? Saling ngadu-ngadu aja sih. Saling ngadu-ngadu. Itu membuat kamu resah. Kenapa? Apa? Yang buat aku resah tuh posting-postingan tuh. Posting-postingan, Ya, curhatan. dalam semua hal aja, iya. Termasuk postingannya Aci. Semuanya aja. Hah? Kenapa? Apa? Apa yang membuat Bukan, kamu? kan yang sana posting, sini posting gitu. Jadi kayak sebenarnya Yang posting lo siapa? yang sana Nah. gitu. Kan ditanya harus jawab jujur dong. Iya dong. Iya. Masa jawabnya enggak gitu. Ya enggak, dah. Apa yang buat nggak enak ya gitu. Aci jahat nggak? Apa? Aci jahat nggak? Kan membela anaknya. Bela anak. Enggak gitu aja bila anaknya banyak lanjut. Ya Aci bertindak sesuai dengan porsinya ketika dia Betul. dimintain tolong. Tapi tujuannya satu aja supaya mereka cerainya baik-baik. Ya mungkin orang belum bisa melihat ya Aci ya apa kadang kan orang gini yang aku pengen tahu dari Ijong tuh apa yang Ijong rasakan sebagai sosok yang introvert yang berkarir di dunia hiburan, seorang public figure yang kadang-kadang yang namanya reputasi atau citra itu penting, tapi ketika ini keluar kan banyak orang kemudian ya itu tadi posting akhirnya ada stigma, ada tuduhan, orang berasumsi gitu. Apa yang paling membuat kamu resah dari hal itu semua? Yang buat aku resah netizen malah benar. Itu yang buat kamu resah. Ada yang kamu khawatirkan dari tudingan-tudingan netizen dan? Yang aku khawatirin sih nggak ada, cuman untungnya ada keluarga kan, ada keluarga Simanjuntak yang bantuin gitu, yang mereka yang filter posting komen-komen netizen apa-apa aja nih, Jong itu komentarnya parah loh, ntar Jong jadi diarahkan ke hal yang negatif gitu. Oh yaudah gitu, yaudah akhirnya kita vibe. Ya kan kamu sempat ada tuh postingan yang kamu ada orang yang mengkomen selingkuh nih. Ada gampang banget, jadi buat netizen di Indonesia, aku tinggal sekarang udah dapet sih. 5 menit aku bisa cari alamatnya. Oh iya. Udah ada. Mau diapain? Orang IT-nya kepolisian gitu. Mau diapain Jong? Ya tuntut aja. Diposting lagi aja. Seret ke polisi. Enggak. Galak banget. Seret. Aduh galak kalau Ini ada orang hukum, ini ada orang artis kita. Seret kalau yang terlaluan bawa ke polisi biar timeline nggak tuman ya kan? Iya. Ya dong. Kamu sebagai seorang, ya aku melihatnya dari situ kayak ketika kamu kan jarang ngomong memang gitu, nggak ngomong bahkan ya, sedikit lah gitu ya. Tapi ada satu ketika ada netizen yang berkomentar itu, terus kamu marah karena dia posting di postingan kerjaan Kan, kamu. iya, karena teman-teman sama keluarga juga bilang itu bisa mengarahkan hal yang negatif gitu. Jadi kalau teman-teman nggak bilang kayak gitu, kamu nggak akan melakukan Nggak. apa-apa. Ya ada lah, ada. Cuman kan kalau buat aku udah dari zaman dulu tahu netizen tuh kayak gimana gitu. Oke. Sekarang aja orang makin lengket sama dengan komen-komen netizen gitu. Oke. Kalau buat aku sih, aku pribadi nggak ngaruh. Cuman karena keluarga udah, berarti kan kalau keluarga udah ngomong udah terusik dong. Iya. Ya udah, akunya harus bertindak gitu. Karena keluarga terusik. Iya, karena keluarga aku, semuanya juga yang di rumah juga takutnya anak-anak juga lihat kan. Oh, jadi karena pertimbangan itu. Karena pertimbangan itu. Kalau misalnya mereka terusik tapi nggak ngomong ke kamu akan speak up nggak? Nggak akan aku baca sih. Jadi kamu tuh sesantai itu Santai itu sebenarnya. sebenarnya. Jadi yang lebih kamu fokuskan atau yang lebih kamu khawatirkan sebagai sosok manusia di dalam proses Untuk manusia itu yang pasti pertama keluarga inti, yaitu ada anak-anak aku, terus pekerjaan aku. pekerjaan, Dua hal itu sih, hidup aku. hidup kamu. Oke, anak-anak apa yang paling kamu khawatirkan dengan proses ini? Takut ada rekam digital sih, Mbak. Takut ada, semoga bisa hilang ya. Bisa lah, teman-teman banyak yang lebih parah juga hilang juga ya. Bagian mana yang kamu takut mereka lihat? Semuanya sih, Mbak. Semuanya. Semuanya takut aku. Tapi akhirnya ketakutan itu seiringnya waktu udah lewat gitu, udahlah legowoin aja, legowoin. Kalau nggak bisa stres kan. Takut sih, takut banget. Anak-anak gimana? Sekarang ini mereka gimana? Mereka yang segatnya fine-fine aja, namanya anak kecil ya, masih fun segala macam, nggak ada yang aneh-aneh sih. Mereka pernah lihat? Mereka belum yang browsing gitu loh, belum YouTube-nya anak-anak kecil permainan gitu. Jadi mereka nggak tahu ya. Nggak tahu. Tapi mereka merasa nggak ada apa-apa antara orang tuanya? So far enggak ya.
Enggak. So far enggak sih. Nggak pernah melihat kalian sedang bertengkar? Pernah, cuman so far enggak. Oh enggak? So Kamu far. sempat cerita ada satu yang kamu khawatirkan ketika anak kamu yang pertama tiba-tiba, Papa jangan marah-marah dong. Balik lagi pada saat nanti mereka begitu, dan syukurnya nggak ada cukup yang kemarin doang aja anak-anak aku Sama sekali begitu aja. sama sekali. Aku kasih pengertian gitu. Kamu jawab apa? Enggak sayang, itu ya biasa gue gituin. Dari Dena kan, Dena baik sama anak-anak, aku juga baik sama anak-anak. Mungkin itu ketutup sih. Dasarnya mending baik ke anak-anak aja, bukan cuek. Jadi di samping apa yang dilihat orang, sisi yang lain itu, kalian berdua sebenarnya kalau untuk anak-anak punya komitmen yang cukup kuat. Oh iya, cukup kuat sih. Pasti kuat. Dari kapan kalian sepakat untuk itu? Dari awal mau punya anak. Dari awal mau punya anak? Iya. Kesepakatannya apa? Ya harus ngurus sampai titik darah penghabisan. Gitu. Terucap itu? Sadis. Apalagi sama yang kecil. Sama Zion, aku tuh sempet kayak amit-amit gitu, kayak bersumpah. Kok aku kan pengennya punya 2 anak cukup karena biaya dan lain-lain gitu. Akhirnya ada satu lagi gitu. Terus aku sempet sumpah sama Tuhan, aku marah-marah sampai dia nangis-nangis. Sempet mau kita lewatin kan gitu. Akhirnya Gugurin. gugurin langsung to the point. Itu akhirnya udah deh jalanin. Akhirnya Dia yang paling disayang. paling cinta, paling lengket sampai sekarang. Nggak bisa tidur tanpa aku katanya. Gitu. Jadi itu membuat kamu jadi apa? Jadi semangat hidup, semangat Bilangnya buat- gimana nggak bisa tidur sama yang bilang nggak bisa tidur sama kau itu siapa sih? Dena apa Giant. anak? Oh Giant. Kira Dena nggak bisa tidur tanpa kau. Zion. Jadi Zion ini, apalagi dengan adanya Zion Abangnya ini, Zion jadi lebih semangat lagi gitu. Lebih semangat. Dan nggak lebih- akan bisa lepas perhatiannya. dan lebih komit lagi tadi yang Lebih komit kamu lagi pasti. bahwa Sangat. akan selalu menjaga sampai Sampai titik darah penghabisan. Titik dalam penghabisan. ada Oh cerita iyalah buat anak-anak. ada cerita apa lagi sih tentang anak-anak? Oh, kemarin Aci sempat cerita bahwa ada anak kamu yang sakit atau apa pada saat melahirkan sehingga butuhkan biaya yang besar, itu yang mana? Oh iya, dua-duanya kembar. Yang kembar. Dia sempat masuk inkubator selama 2 minggu. Habislah satu Innova. Waktu itu ya. Waktu itu Hmm. habis satu Innova. Jadi itu anak yang berharga banget. Semua anak ya. Dua ya semuanya. Hmm. Begitu ada Zion itu langsung jadi Kamu sebagai bapak waktu itu gimana ngadepin itu? stres waktu ngadepin mereka masuk inkubator, banyak pikiran juga gitu. Karena nggak syuting juga waktu itu ya. Waktu itu nggak ada syuting. Ya. Jadi ada masa-masa kalian punya anak itu juga sempat apa ya, perjuangan kalian berdua lah sebagai orang tua. Sempat dari segala sisi ada perjuangan sebagai orang tua. Tapi akhirnya berlalu juga sih. Berlalu juga itu. Itu membuat sempat kalian jadi sering berantem kah? Atau- Ada juga ya faktor begitu bisa buat ribut, salah paham. Ada banyak lah beberapa hal. Apanya maksudnya? Apanya dari Ya faktor finance, faktor nggak pekerjaan. dan faktor finance Iya finance waktu itu waktu itu? Karena stres ya. karena stres. Karena ada kebutuhan. Iya kebutuhannya banyak. Sementara ini aktor pemasukannya nggak jelas gitu ya. Nggak Iya, tentu kan? Ada iya. kadang Zaman ada. dulu kan stripping tuh ada cuma 3 PH gitu. Kalau sekarang kan udah banyak. Terus apalagi tadi finance, kemudian apa lagi yang kadang suka menjadi ribut, apa perbedaan cara asuh? Cara sih enggak sih. Enggak ya, Enggak sih. kesalahpahaman aja. Salah pahaman aja. Setelah punya anak ada banyak perubahan. Karena kita fokus sama anak ya. Fokus sama anak, membesarkan anak. Jadi udah fokusnya kalau ada salah paham ya fokus ke anak aja lah. Kalau ada salah paham di antara kalian, fokusnya ke anak. Lagi ke anak aja. Jadi kalian sebenarnya kalau ada masalah belum pernah ada yang tuntas masalahnya. Ya so-so lah. So atau jahitan itu biasa sih dalam pernikahan. So-so biasa iya. Ada yang belum tuntas. Ada lah. Akumulasi ya berarti ya. Akumulasi. Nah, ketika kan tadi sering kadang-kadang terjadi perselisihan di awal-awal pernikahan adalah salah satunya karena masalah finansial gitu. Merasa ironis nggak sih? Enggak sih ya. Ini bukan pertanyaan sulit, cuma aku nggak tahu jawabnya apa gitu. Bukan pertanyaan sulit buat kamu. Bukan. Kamu Jadi, nganggap itu proses biasa aja. proses biasa aja. Kalau yang tadi itu 2 itu pertanyaan sulit tadi itu, aku udah jawab. Ayo. Oke, yang kedua tadi kan gue bilang yang kamu khawatirkan adalah anak-anak, pekerjaan. Apa yang kamu khawatirkan dari pekerjaan? Ya takut mempengaruhi pekerjaan aku. Tapi sempat ada yang bilang, oh Ijong kemarin udah berhenti sinetronnya gara-gara berita ini. Gitu. Enggak, emang sinetron lagi berhenti aja udah gitu. Tapi sempat jadi concernnya aku. Kenapa itu jadi concern kamu? Karena ada yang ngomong.
Karena ada yang ngomong. Jadi kamu tuh semua jadi konser kalau ada yang ngomong. Ada yang ngomong. Kalau Memang nggak ada yang begitu dia orangnya. Tapi ternyata pas aku telepon pihak stasiun TV-nya yang aku kerja, nggak ngaruh tuh, cuman rumah tangga doang kan, jadi gitu. Tapi kan image-nya mukanya baby face ini kan jadi kayak wah. Apa baby gitu. face? Baby Oh, baby face. face. Kan ada kamu sendiri nih kalau nggak ada yang ngomong gitu ya. Ngerasa khawatir nggak sih bahwa Enggak. image Ijong yang manis, baik-baik gitu ya? Enggak dipikirin sama Ya, dia. tapi ternyata cuma masalah kalau rumah tangga atau misal perceraian gitu nggak ngaruh lah di Indonesia sih, biasa aja ya. Kamu takut ada khawatir nggak bahwa ya kalau Om Ben bilang katanya Ijong tuh nggak bisa apa-apa selain syuting, sehingga itu menjadi dasar kamu khawatir juga terhadap kalau ada apa-apa Iya, jangan ini spekulatif terhadap ya. pekerjaan, Ya karena kan itu buat nafkah hidup. nafkah hidup Mm-mm. buat anak-anak juga. Iya dong pastinya, Makanya kamu kemarin marah itu juga karena itu. gara-gara itu. Ini karena dari dalam hati kamu atau dari Dari karena dalam orang? hati itu ini gampang. Atau karena ada orang Ini ngomong? Jawabnya tulus nih, ini jawab tulus. Ini jauh terus. Jauh terus. Ada keresahan itu juga. Ada keresahan itu, tapi akhirnya karena buat anak-anak kan, aku Iya. harus fight. Kamu harus fight. Udah ada plan B nggak? Seandainya kita kan nggak pernah tahu ya. Mm-mm. Plan B. Dan di aku buat buka angkringan banyak-banyak loh. Jadi iya. itu. Iya, thanks God lo angkringan lumayan loh. Iya. Oh, Si seminggu. Jiannya tuh Om Ben bawa ke Amerika. Hah? Dari kecilnya aku bawa ke Amerika. Dia di sini aja cari duit. Emang dibolehin sama ibunya, ntar ribut lagi Ah, loh. iya. Ibunya bocorin Aduh. lagi. Ayo, Gue pusing nih. lagi over berduk. Ini aku berusaha gini, Om Ben. Aku Jadi juga. orangnya kan nontonnya seru kayak ombak gitu loh, nggak datar. Tadi yang dikhawatirkan Ijong adalah satu adalah anak-anak. Itu tadi kamu sudah tentang jejak digital. Dua adalah pekerjaan, karena pekerjaan sebagai aktor itu ya citra itu juga termasuk mempengaruhi. Tapi ya so far kamu udah cek ternyata bukan itu Bukan. atau belum Aku lah. tanya deh, lihatnya gimana? So far so good kan? Tergantung pribadi orang-orang kan. Jadi kalau artisnya yang rumpi, yang heboh, bukan rumpi kita ya. Jadi guys, kalau tadi kita dengar Ijong sempat cerita bahwa sempat ada kekhawatiran jejak digital, kemudian karirnya dan masa depannya. Tapi sekarang udah enggak, dia bilang. Sekarang udah enggak. Karena ada berita baik itu kemarin bahwa sama-sama ada kesepakatan, ada titik temu untuk sama-sama perkara. mencabut perkara. Tapi walaupun perceraiannya tetap jalan gitu. Iya. Apa yang kamu rasakan si Jong, yang kamu bayangkan ya? Apa yang akan terjadi dengan Ijong kalau nanti udah cerai? Nggak ada. Aku udah bilang tadi, aku udah lalu itu semua udah aku laluin yang kemarin itu. Jadi nggak ada. Sekarang udah nggak ada. Udah. Nggak, maksudnya jalanin kamu aja. ngebayang dengan bercerai ini kamu akan Kawin. ya itu satu. Ijong kawinnya lama lagi nggak apa nanti? Cepet. Hah? Ijong Lama lagi lah. Lama ya? Lama lagi. Lamanya Lama. berapa hari? Eh, Kawin doang. 60 hari kali 5. 5 tahun lagi baru Nggak nikah. tahu. Belum tahu. Bercandain Om Ben. Udah ada rencana Enggak kan nikah. kawin bukan nikah, gue tanya. Tuh. Kesian lah ponakan Kawin gue. boleh lah. Hmm. Loh, tit. Enggak, apa yang kamu bayangin? Kan kamu mengambil keputusan untuk berpisah. Tapi karena ada harapan dong, ada sesuatu yang berubah dari diri kamu yang kamu rasakan, yang kamu alami dengan bercerai ini. Keputusan itu Menjadi udah lebih aku apa? sebelumnya kemarin yang sebelum ada yang heboh-heboh. Mm-mm. Aku udah ambil, udah aku tentuin. Jadi udah momentnya udah aku yang belakangan kemarin udah aku buang gitu. Oke. Jadi kalau sekarang apalagi nanti ke depan, Mm-mm. aku udah nggak pikirin, jadi jalanin aja. Kamu nggak pikirin, kamu jalanin aja. Jadi kamu berharap bahwa pikiran kamu udah nggak ruwet lagi. Udah nggak ruwet lagi, udah di mindsetnya begitu. Kalau emang nanti udah nggak di dunia entertain, ke dunia yang lain. Ini tuh nggak masalah. Nggak masalah. Ketika Dunia kamu lain loh. Iya, iya, dunia angkringan maksudnya. Dunia lain loh. Angkringan, dunia bisnis. Ketika kamu ruwet waktu itu, kamu ngerasa nggak bisa apa, Jong? Apa yang mengganggu kamu? Ketika ruwet itu, Buntu gitu pikirannya. iya kayak, itu membuat kamu jadi ini apa? Gitu. Membuat kamu jadi apa? Kamu nggak bisa apa jadinya? Sehingga itu Waktu itu pas kebetulan lagi syuting sinetron, terus merasa keganggu aja sih. Keganggu. Lebih keganggu kru-kru, terus yang lain pekerjaan tuh keganggu karena ditungguin banget sama teman-teman media kan. Ditungguin kayak apaan tahu gitu, sampai dikejar lah. Lagi pindah lokasi set sini ke set yang satu lagi dikejar gitu, lari-lari mereka bilang ntar dulu gitu. Lagi syuting. jadi keganggu pikirannya, Semuanya. semuanya. Jadi nggak enak. Buat Nggak kerja nggak enak. Tapi itu udah dilaluin. Sebagai ayah dengan kondisi kamu yang ruwet, itu mengganggu nggak?
kamu sebagai ayah, peran kamu sebagai ayah dengan kamu punya banyak pikiran yang ruwet dan lain sebagainya, mengganggu? Oh enggak sih kemarin, karena aku komunikasi sama anak-anak kan aman. Aman. Nggak ngerasa kayak lebih sedih, kelihatan nggak sabaran gitu. Oh anak-anak enggak sih, nggak pernah kayak gitu. Nggak pernah kayak gitu. Kok bisa? Waktu itu bawa ketemu juga anak-anak happy banget. Kok bisa? Gimana cara mindset kamu memisahkan antara kamu yang sedang ruwet, Ijong yang lagi ruwet nih? Bisa aja, kita kan bisa acting. Oh, serius? Hah? Serius? Tapi nggak acting sih, tapi yang beneran. Kalau sama anak-anak lupa aja. Jadi karena kamu- emang banyak kegiatan sama anak-anak kan. Dengan semudah itu kamu switch aja? Bisa semudah itu dengan switch. Switch aja? Iya. Kebayang nggak sih kamu akan menikah lagi? Terbayang nggak? Enggak. Nggak terbayang? Nggak kebayang. Sedikit pun? Enggak. Menikah lagi? Makanya kasih masukan dong. Enggak, aku tanya, kan sekarang nih. Enggak kebayang. Atau trauma nggak sih? Aduh, aku pengen bebas dulu. Trauma atau- sih enggak sih, cuma nggak kebayang aja, nanti aja. Nanti Fokus aja. dulu aja, ini kan belum selesai juga. Belum bisa juga. Setelah kejadian ini kamu bisa menilai diri kamu tuh Ijong tuh ternyata adalah Ternyata kuat juga gitu. kuat juga. Apa yang kamu lihat atau apa yang kamu ya rasakan sehingga kamu bisa bilang itu gue kuat Karena juga. kemarin tuh keluar dari prinsip hidup. Prinsip Dengan hidup. ada yang heboh-heboh, iya prinsip hidup. Prinsip kamu apa emang? Iya santai-santai aja. Santai-santai. Nggak mau ribut, dia Nggak mau ada prinsipnya. aneh-aneh gitu, nggak mau ada gosip. Aneh-aneh itu apa? Ya semuanya lah. Yang kayak gitu-gitu. Cuma emang aneh-aneh tuh. Itu aneh-aneh menurut kamu. Itu aneh-aneh. Itu keluar dari prinsip hidup kamu. Iya. Dan ketika kamu bisa melewatkan itu, Enggak. itu yang menjadi tanda bahwa Ijong kuat Oh, juga. kuat juga kok gitu. Oh, kuat juga. Jadi yang kamu sembunyikan itu yang kamu bisa lewati itu belum jadi pertanda kamu kuat. Belum. Lebih berat kan yang ini, proses ini. Iya dong. Yang keluar dari prinsip hidup kamu ini, buat kamu itu lebih berat dihadapi Iya dong. daripada masalah rumah tangga kamu. Iya dong. Serius. Mm-mm. Wow. Ngejalanin hari-harinya kan nggak enak. Jalan hari itu lebih nggak enak. Nggak Tapi enak. sekarang agak segeran ya makanya. Hah? Udah agak tidur. segeran kan ya? Aku nggak ketemu waktu Oh, dia ketemu lagi ya? ruwet, aku nggak ketemu. Aku ketemu tuh tahun 2018 ketemu, kayak baik-baik aja Jo, nggak kelihatan ada apa-apa kan? Dia kan memang gitu, suka nyimpen, semua disimpan. Karena artis. Uang apa semua disimpan. Artis. Nggak bercanda itu. Jadi kamu memutuskan untuk berpisah karena udah ruwet aja, udah nggak kuat aja, udah pusing aja mengganggu Crowded aja. Crowded. Mas sebelumnya nggak sampai kayak gitu. Sebelumnya waktu pacaran maksudnya. Ya kan kamu bilang masalahnya udah dari sejak lama. Ini pertanyaannya. Iya sih udah emang udah mumet aja sih, sama-sama sih. Hah? Mumet aja. Udah mumet aja. Bukan karena ada hal lain sebagai Bukan karena ada pemicu hal lain. atau momentum. Ya deh, kayaknya udah deh yang tahun ini tahun 2021 udahan deh kayaknya. Enggak sih. Atau karena selingkuh seperti yang dibicarakan. Nah, Loh, tanya balik. itu dia Enggak nanya, lah. aku sih ngegongin aja. Bukan. Kalau iya kan aku bilang iya tadi. Enggak, jauh. Jauh. Ini karena udah kamu nggak kuat aja. Bukan nggak kuat, lebih ke crowded aja gitu. Kan udah Ya sampai nggak kuat juga lah kondisi ya. sampai doa sama Tuhan. Heeh. Gimana nih jalannya gitu Tuhan. Dikasih tunjuk. Lewat Om Ben kata Tuhan gitu. Enggak. Enggak. Nyesel nggak menikah? Hmm? Nyesel nggak menikah? Enggak lah, punya anak. Nah, enggak menyesal. Enggak menyesal. Menyesal nggak menjalani proses cerai yang seperti ini? Nyesel. Bagian mananya yang kamu sesali? Bagian yang heboh-hebohnya kan udah dibilangin tadi. Oh iya, bagian heboh-hebohnya itu Di luar dari prinsip, keluar dari ada nggak sesuatu yang kamu lakukan yang kamu sesali dalam proses perceraian ini? ada, cuma aku nggak mau ngasih tau sekarang. Kapan dong? Bel? Kapan kamu Nanti masih tahu? diundang lagi. Udah lagi, aku ngasih tau di rumpi deh. Oh, ada. Ada. Ada yang kamu lakukan yang kamu sesali. Ada. Itu berakibat apa? Berakibat jadi ya api ketemu api. Api ketemu api. Ya, api Dan ketemu itu api. menyalahi prinsip kamu. Iya. Prinsip kamu itu adalah kalau ketemu api kamu Jadi air. Hah? Iya, kita siram lah. pakai Air. airnya apa? Ada deh. Iya. Ini pengen tahu Ijong tuh kayaknya gitu aja. Emang Iya. gitu ya, gitu orangnya. Iya. Hmm. Biasanya kamu kalau ada api ya kamu menghadapinya dengan begitu aja. Iya. Dengan nggak pernah kamu balas dengan Kayak waktu dulu sempat ada keributan di Bandung gitu ya. Iya. Tiba-tiba ada aja yang datang bantuin gitu. Itu heboh banget dulu kita waktu itu ribut sama mafia Bandung gitu. Kamu diam aja tuh. Diam aja.
sampai keluarga Bukan, waktu itu. mungkin Mbak Feni nggak tahu, maksudnya keributannya bukan keributan keluarga. Bukan, ini keributan. Dia berantem Aku dengan bilang dari keluarga. mafia Bandung. Oh iya, mafia Bandung. Kamu Jadi mafia nomor 1 Bandung. tahun berapa tuh? Tahun 2000, Masih belum ya, 2003. Heeh. 2003. Dia diserang sama mafia Bandung. Iya, itunya. Teman-teman, Oh, ada tuh. aku juga. Ada kamu juga. Iya. Dipukul tuh kamu. yang ditujukan Enggak, yang, cuma yang dipukul. ditujukan aku, cuman kebetulan yang kena teman-teman tuh. Oh, Ada yang- 2 teman. Yang ditujukan kamu. Iya. Gara-gara apa tuh, Jong? Ya, Oh, gara-gara teman salah duduk. Astaga. salah duduk doang. Nggak diskotis itu tempat kafe, Oh, kafe teman salah duduk. Oh, ada Ijong nih. Serbu gitu ya. Terus udahnya gimana? Tanya dong udahnya. Apa, udahnya gimana? Kok yang ngomong? Diem tuh mafia. Cuma mafianya udah meninggal dunia. Oh, jadi kamu selalu diem aja. Pasti ada orang yang nolong, ada yang bantuin. Ada Om Ben yang pasang badan. Domain juga ada. Kalau dari sisi pengacara ada tulang ruhut waktu itu, Ruth Tompul. Oh, menurut kamu waktu itu kalau seandainya kamu melawan api sama api, ini kan Ya, prinsip ribut kamu, lah. prinsip kamu kan? Seribut itu. Kamu tuh sebenarnya orang yang menghindari konflik kah? Gitu. Tapi kamu punya aci kayak gini. Itu saya Yang suka konflik ya. Itu gimana rasanya punya aci kayak gini ya, Aci Ijong? kan- Aci kan aci sendiri. Coba tanyain. Tanya. Coba tanyain. Ijong. Biar gue langkah 1000 lagi nih, Oke. tahu campur Ijong tangan. dan acinya aku udah tahu dari zaman dulu sebelum contoh berdiri. bahwa Ya udah keras, didikannya kan keras. oh, oke. Ini kan Nggak kalau sama aku doang, sama Indra juga. Oh. Makanya Indra bisa jadi sukses kayak sekarang kan. oke. Bener kamu dulu pernah disekolahin ngomong. Karena kalau ngomong dulu Iya, waktu itu sama Eka Sitorus. oh iya. Sama Eka Sitorus. Sekarang kalau ngomong udah nggak kumur-kumur. Udah enggak dong, yang dengernya gimana? Kumur-kumur sih enggak, tapi sepatah dua patah kata doang ya. Iya. Karena kan lagi bahas ini. Sini. Kalau bahas yang lain enggak ya, Iya, Jong ya. enggak. Terus apalagi yang kamu bisa cerita pengalaman di mana aci kamu itu bela kamu habis-habisan. Selain kasus ini ya, Jong. Ada. Itu salah satunya sama waktu itu sama bridal waktu itu. Aku nggak sebutin nama. Mm-mm. Siapa waktu itu yang bilang ada aku Indra. Waktu itu fotonya kita dipakai di mana gitu. Mm. Akhirnya Om Ben yang fight dan menang. Oh, dan menang. Waktu itu bridal. Itu enggak, itu Om Ben tuh langsung datang tiba-tiba bantuin kamu atau karena kamu Nggak, diem aja? kebetulan waktu itu emang kita di manajemen yang di satu manajemen kan. Contoh kan? Pas lagi aktif kantornya waktu itu. Mm-mm. Ya udah langsung heboh. Itu satu. Ada lagi nggak? Seingat Yang aku itu. Bandung. Yang Bandung. Yang Bandung tadi bilang. Oh, yang Mafia Bandung. Oh, preman Bandung itu beda lagi. Mafia Bandung. Beda, Mafia itu beda. Bandung. Itu beda lagi. Kenapa kamu waktu itu atau kenapa waktu itu kamu datang ke Aceh? Ya karena aku dilaporin polisi. Karena ya harus lari ke keluarga kan. Keluarga yang paling dekat Jakarta ada Om Ben. Jadi karena kamu dilaporin polisi, maka kamu lari ke keluarga, minta saran dari keluarga. Seandainya nggak dilaporin polisi, Enggak lah, belum laporin polisi tuh, Jong. Udah laporin polisi itu? Belum. Udah. Itu yang kau yang ada di sini loh, yang kau Enggak, udah itu. udah ya? Udah. karena kamu dilaporin polisi, makanya kamu ke keluarga. Kalau misalnya nggak dilaporin polisi, Laporin balik. misalnya Naluri manusia. misalnya kamu nggak dilaporin polisi nih, ya, tapi tetap ada proses cerai. Kamu akan datang ke keluarga nggak? Itu nggak tahu. Bisa iya, bisa enggak. Bisa iya, bisa nggak. Jadi kapan biasanya kamu akan lari ke keluarga minta tolong? Kalau udah kayak kepepet kayak kemarin. Kepepet. Kalau nggak, kamu akan hadapin sendiri. Dengan cara Ya lah, apalagi kan masalah rumah tangga sendiri gitu. Dengan cara diem aja. Enggak diselesaikan juga pastinya. Kalian udah sepakat untuk sama-sama cari, sama-sama mencabut laporan KDRT. Sepakat apa lagi? Sementara itu sih. Ada sepakat masalah anak, udah ada Ya. kesepakatan. Oh iya, itu nanti bicarain di sana di pengadilan agama. Kalau sekarang kesepakatan yang kemarin di polisi ya sama-sama permintaan dari pengacara sana dan pengacara kita lebih ke media sih, jangan saling menjatuhkan lagi, jangan saling jelek-jelekin gitu. Dan saling Itu aja yang kemarin udah oke. dijaga. Walaupun kan ada tapping-tappingan sebelumnya itu. Iya, itu udah mereka udah sama-sama bilang kok. Oh, jadi berarti saya ini berarti bisa dimengerti dia jawabannya iya. Iya, karena dia sudah berjanji. Iya, nggak Tanya apa-apa. gue aja, gue nggak berjanji soalnya. Gue tidak ada perjanjian sama gue. Ijang gini. Soalnya udah ada SP3 itu harus keputusan dari polisi kan. Untuk menghentikan
menghentikan dan ada komitmen bersama itu. Oh, jadi itu ya, itu makanya. Makanya kita nggak ngobrolin soal kasus di sini kan. Kita ngobrolin lebih kepada Ijong. Dan cerai. Ijong dan pandangannya tentang perceraian. Bahwa itu sebenarnya semua menyalahi prinsip kamu, janji kamu, sumpah kamu waktu itu, gitu ya. Ijong makan dong. Nanti aja. Ijong, seandainya nih kamu akan cari pendamping lagi misalnya. Acinya aja. Apa yang akan kamu lakukan secara berbeda dalam mencari pasangan? Apa ya? Masih jauh aku mikirnya, belum kepikiran sama sekali. Maksudnya Mbak Feni tipikalnya gitu. Tipikalnya atau harus cantik kan pasti. Cantik. Iya, itu pasti. Kayak siapa? Kayak kamu dong, Mbak. Kirain kayak itu. Kirain kayak Syahrini. Hah? Oh, kan dia langsung kayak, oh, ya? Atau kayak siapa sih? Cantik dia, cantik kayak siapa? Atau terus apa lagi? Itu aja sih. Rambutnya panjang apa pendek? Yang penting jadi buat kamu tuh cantik, udah titik. Iya, itu aja. Ijong, serius nih, kamu cuma cari cantik doang. Hati nggak? Hati? Serius, Hati. cantik aja. Karena aku belum mikirin. Oh, karena kamu belum mikirin. Ya, Kamu kalau nggak tanya mikirin. sekarang, yang penting cantik aja. Cantik aja. Terus nanti kalau kamu cari pacar nih, ya, gini, cara yang aku tadi tanya, apa yang akan kamu lakukan secara berbeda? Yang dulu kan, Aci nggak setuju. Nah, yang besok, apakah kamu cari yang Aci harus setuju? Jawabannya nggak tahu. Itu tetap nggak tahu. Nggak tahu. Kalau seandainya nih, misalnya ya, ini kan kita ngomong 5 tahun. Putar-putarnya terus, Mbak. Ini sama-sama orang lama Dapat soalnya. nih. Terus ternyata Aci nggak setuju. Kamu akan bablas atau? 12 lagi nggak gitu loh? Gimana Dibikin ngebahas lagi nggak? orang belum mikirin? Hah? Gimana Iya mau kan beli? ada prinsip-prinsip dong. Iya. Kira-kira kebayang. Oh ya besok berarti harus izin Aci. Karena kalau nggak izin Aci nanti. Oh, izin sama keluarga pasti, izin sama Aci, sama semuanya. Yang dulu? Izin juga lah. Tapi nggak Kalau diizin. bisa, kalau nggak bisa kan, nggak bisa jalan. Kado Aci waktu itu apa? Nggak tahu apa ya, nggak ada ya. Kado. Kado Nggak dari ada. Aci. Aku nggak ada Nggak ada yang ngasih ngasih kado. Gimana Apa Mas? itu? Udah nggak bisa nggak masuk? Ingat nggak? Aci tuh kalau marah sama kamu soal apa? Aci tuh kalau marah sama kamu soal apa biasanya? Soal apa ya? Kabur dari rumah Umur berapa kamu kabur dari rumah? pas di manajemen aja. Gara-gara apa? Gara-gara galak ya Aci? Enggak sih, pengen sama Indra juga kaburnya. Berdua kaburnya? Ngapain? Kita pergi ke kafe, nongkrong. Oke. Oh itu kabur Iya. sementara. Oh, kabur sementara. Maksudnya kabur lamanya gitu loh, Jong. Terus Emang ada kabur lama Nggak ada, itu dimarahin karena cuma kabur-kabur bandel doang tuh nongkrong. Terus apa lagi pernah diomelin sama Aci? Itu aja sih. Itu aja. Ijong, kan kamu awal karirnya sebagai ikut cover kan, cover majalah gitu kan. Tapi sebenarnya cita-cita kamu apa sih, Jong? Waktu SMA, cita-citanya ya, pengen jadi astronot dulu. Terus? Biasa aja sih, ya Pengen udah. jadi astronot, terus? Susah tapi kan pasti, harus ke Amerika dulu. Oke, terus abis itu cita-cita plan B nggak ada? Tapi nggak ada. Terus kenapa bisa jadi aktor? Bisa itu? Itu karena kemauan kamu atau Aci? Dua-duanya, pas ketemu. Oh, pas kamu emang pengen? Duit dari main sinetron itu, kan kamu bilang dari dulu saya kebiayain diri saya gitu. Emang ya? Nggak dikasih uang saku sama Aci? Dikasih juga sih. Ya tetap Acinya yang ngasih lah, tapi kan udah milik dia. Oh iya. Acinya yang DP-in, dia yang lanjutin. Oh iya. Nah, Itu harus kemauan kamu. Masih ingat gak dulu cerita kamu pertama kali karir? Sebenarnya aku potong ya. Heeh. Dari semua artisku itu aku lebih kejam sama dia loh. Serius? Kenapa kejamnya gimana? Ya biar lebih mandiri gitu loh. Sampai bisa seperti sekarang ini sebenarnya dari aku lebih manjain Indra, lebih manjain Hengki daripada dia. Iya Jong. Iya kan Jong ya? Ijong tuh lebih aku push kalau kerja karena pernah nggak disuruh pergi sendiri dia. Iya Jong. Iya benar. Oh ya cerita aku cuma iya Jong. Karena Iya, aku Jong. pengen dia itu orang yang mandiri. Karena kan dia orangnya manja banget. Iya Jong. Ijong, Aci selalu bilang kamu orangnya manja. Ada juga yang dengar, ada yang bilang katanya kamu juga orangnya manja. Emang kamu orangnya manja, Jong? dimanja sama Opung ya. Dimanja sama Opung ya, dimanja sama Aci ya. Jong, ceritain dong, kamu kerasa nggak sih waktu itu bahwa Aci ini lebih kalau di soal karir ke kamu lebih keras? Iya, emang keras sih.
sama semuanya, cuman emang sama aku emang ya karena serumah kan, di rumah bareng dari awal. Masih ingat nggak apa yang menurut kamu tuh kayak, ih apa sih gitu? Dulu tuh waktu Aci gitu. Itu dia kalau pergi-pergi susah gitu. Terus? Udah kayak mes kan. Semua tuh? Apa Semuanya, kamu doang? Semua, waktu itu aku, Semua. Indra, Engki. Kalau mau pergi susah? Kita kita di mes. Kayak dipingit rumah gitu? tapi- Terus apa lagi? Yang kerasnya Aci yang disuruh apa gitu ya, kamu bilang, ini apa sih gitu? Ingat nggak? Nggak ada. Lupa. Dia banyak lupaannya dia. Kenapa sih? Selama ini banyak lupa ingatan. Iya. Nah itu aku tanya, Jong, kenapa sih banyak yang kamu lupakan? Apakah terlalu Lupakan. pahit sih kamu lupakan? Ya mungkin karena kalau ada yang enak-enak ganggu-ganggu, aku cepet lupain aja. Bener-bener lupa gitu. Jadi kalau ada Yang yang aku nggak ingat baiknya, terus perjuangannya bisa sampai sekarang. Gitu. itu yang kamu ingat. Kamu bisa punya prinsip kayak gitu? Ingat Belajar nggak? sendiri. Belajar sendiri. Pernah ada kejadian di mana kamu nggak melakukan seperti itu dan rasanya nggak enak atau seperti apa? Iya, jadi kayak mendendam gitu. Pernah? Pernah. Tanya apa? Nggak tahu. Ke siapa waktu itu? Lupa. Tahu. Udah tahu dulu jawabannya, pertanyaannya. Iya. Tebak. Ketebak. Tebak-tebakan. Ke orang tua kamu? Iya. Kok tahu sih? Ya, Iya. itu rasanya nggak Jadi enak. Mbak Vini selain entertain gini apa? Wawancara- psikolog? Wawancara kamu. Psikolog kah? Enggak, udah nanya. Iya, itu iya, nggak benar. enak. Itu salah satunya. Terus ada penyesalan. Ada. Kapan? Pas mereka udah meninggal. Kan yang meninggalnya ada jedanya kan? Apa kamu duluan yang meninggal? Baru Mama dulu, mama. Oh, mama dulu. Hah? Papa dulu. Hah? Bang Herbert dulu. Oke. Bang Herbert belum mamanya. Belum. Jadi kayaknya mamanya itu cinta matinya papanya. Karena yang playboy itu bapaknya. Jadi mamanya itu tetap gitu. Terus. Masih ingat momen yang dimana kamu ngerasain menyesal itu ingat nggak? Gak ada lah nyesel sih, dia dimanja banget pas sih. meninggal aja. Pas meninggal. suka Dia kangen. dimanja banget sama neneknya, sangat dimanja dia nih. Nggak ada, maksudnya gini, nggak ada dia merasa bahwa dia itu yang tidak berorang tua. Karena sayang neneknya itu lebih dari orang tua, kita aja marah. Kadang-kadang manja banget, tidur aja di keteknya. Bener ini anak kemanjaan banget nih Mak Ebet katanya. Mak Ebet itu mamanya Herbert, Herbert itu nama bapaknya. Iya. Kalau aku Pacida, kamu tiap hari pergi kan, dah, ketemu dah. Orang baik ini, tapi ada blow-blowannya dikit. Apa yang kamu sesalin yang pengen kamu sebenarnya masih lakukan bersama ayah, papa kamu yang nggak sempat waktu itu? Pengen ya biar mereka ngeliat anak-anak sih yang pasti. Suka Cucunya, kangen lah, cucunya. gitu ya. Cucu-cucunya. Hmm. Ya, suka kangen lah sama papa. Sebelum mama. meninggal kamu ketemu terakhir Sama Opung, sama Mama Ebet itu. sama papa kamu, sama ayah. Panggilnya apa? Papa. Papa. Terakhir ketemu papa sebelum papa meninggal kapan? Udah sempat Lagi. pindah nggak itu? Ah, Enggak belum. Waktu Dena masih lagi hamil tuh. Hmm. Ketemu terus aku waktu itu di Singapura ketika dikabarin papa udah nggak ada. Apa yang kamu rasain waktu itu? Pertama masih kayak oh oke gitu. Pas anak-anak udah lahir aja sih ya kasihan nggak sempet lihat. Pas anak-anak lahir aja. Waktu itu masih ada marah masih. Masih. Tapi pada saat ngeliat papanya udah dikuburin, udah enggak sih. Udah enggak. Pada saat mama meninggal, Sama kayak gitu. kapan kamu dengar mama meninggal? Waktu itu 2 tahun kemudian. enggak beberapa bulan kemudian kok. Berapa bulan ya? Oh iya, beda masih 3 setahun. bulan apa ya? 3 bulan. Iya langsung nyusupan sehat-sehat banget. Nyusul. Setelah papa meninggal, kamu ada usaha untuk memperbaiki hubungan dengan mama kamu? Ada. Tapi kan waktu mama meninggal aku yang ngurusin kan sampai di makamnya. Jadi udah melakukan semua yang ingin kamu lakukan? Udah. Masih ingat terakhir mama bilang apa waktu itu? Kita nggak ngomongan sih. Cuman kayak dia sayang-sayang aja, sayang kepala gitu. Mama masih sempat lihat anak-anak? Enggak, udah enggak. Udah enggak. Nggak sempat juga ya? Nggak sempat juga. Jadi kapan kamu momen akhirnya memutuskan bahwa ya udah dendam ini tuh ternyata menyakitkan, mengingat yang sakit-sakit yang marah-marah itu menyakitkan? Itu kapan? Pada saat anak-anak lahir, terus ternyata kakek neneknya nggak sempat lihat nih gitu. Gitu sih.
udahlah. 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 Ya sudahlah. Jadi nggak pernah kamu ingat hal yang nggak enak? Nggak lagi. Nggak lagi? Nggak lagi. Marah juga nggak? Udah. Dendam juga nggak ada? Nggak sama sekali, udah nggak ada. Sekarang ini, di momen ini, sekarang ketika kamu banyak mengalami hal yang nggak enak, ada di mana? Memorinya masih ada nggak? Memori papa mama maksudnya? Bukan, memori kejadian yang nggak enak buat kamu. Udah nggak. Udah nggak? Udah lewat. Ada di sini kamu tekan atau udah kamu maafkan? Udah aku lepasin. Berat lagi kemarin tuh heboh banget. Pusing jalaninnya. Yang jalanin kan aku di rumah sama anak-anak. Udah kamu lepas? Udah lepas. Tapi kalau ternyata, ini kan proses ya? Ternyata masih ada drama. konflik gitu. Ya nanti lihat nanti lah. Aku hadapin juga. Kalau sekarang aku bertindak mungkin. Ya, aku bertindak kayaknya. Kalau sekarang, kamu akan lawan? Apa yang berubah? Bukan lawan, aku akan hadapin. Aku akan ngomong. Kamu akan speak up? Speak up. Membela diri kamu? Iya pastinya, membela semuanya. Apa yang berubah? Hah? Kenapa berubah? Apa yang membuat berubah? Ya biar jangan sampean lagi gitu, biar jangan Jangan kejadian kayak lagi. kemarin ribut-ribut lagi. Oh, kejadian apa? Bahwa ini akan panjang gitu? Takutnya jadi panjang. Kalau panjang emang kenapa? Jangan dong. Yang kalau panjang yang enak yang kayak gini-gini. Ya. Enggak, iya. Satu, panjang bahwa media akan ngejar-ngejar kamu. Apalagi kalau ini panjang, kamu takut apa? Takut reputasi kamu akan semakin... Semuanya yang tadi aku bilang. Anak, karir, reputasi, dan masa depan. kerjaan, hidup. Jadi kamu merasa bahwa salah satu cara yang harus berbeda yang kamu lakukan adalah kamu harus speak up. Iya, kayak aku nanti besok-besok. Semoga enggak, tapi kalaupun iya aku akan speak up. Dan menurut kamu dengan kamu speak up ini bisa lebih redam? Bisa banget. Jadi keberadaan Om Ben ini Hah? meredam atau? Iya dalam semua hal. Senyum. Dalam semua Gue hal. sekarang membentengin dia aja. Iya, Karena iya. bagaimanapun aku kan membela dia, mau dia Iya. supaya nyaman. Jadi kalau dia sudah nyaman, karena tujuan aku itu buat dia nyaman aja. Kalau dia udah nyaman, bisa sendiri ya aku Kamu akan mantau aja. Om Ben Pasti akan 1000%. Saya nggak akan aneh-aneh, nggak bakal. Dia bilang Aci udah ya, udah, aku udah. Oke. Om Ben, ini sampai Ijong ngomong gitu ya. Kemarin juga muncul di acara Hotman Paris Show gitu ya. Terus kemarin juga press conference ngomong gitu. Ini Acinya ikut mendorong atau itu Ijong sendiri? Aku tuh sampai berantem sama dia, sampai karena aku cuekin kadang-kadang karena dia susah, nggak mau ngelawan, itu nggak mau. Jadi maksud aku selalu kasih pengertian ke Ijong itu, Jong lawan untuk kebaikan, bukan ngelawan untuk memanjang. Kalau kau dilihat biasa-biasa, karena kau udah terbiasa dilihat dia nurut gitu. Jadi akhirnya ya udahlah aku mau. Itu aja pagi-pagi masih berantem. Cuman karena udah ada kesepakatan dia tidak mau mengulang, mereview lagi kejadian-kejadian dengan kesepakatan yang di polisi itu, ya dia nggak akan mencoba untuk mengutarakan lagi gitu. Tapi artinya bahwa dia ini kan punya positif, dia maju dengan mau berkomentar. Akhirnya kan ada perdamaian gitu. Itu aja. Nah sekarang pun ke depan saya hanya mantau, tapi kalau misalnya dia masih aneh-aneh, Ijong mungkin akan melawan sendiri ya, saya tetap di belakang, tidak akan maju. Karena memang tujuan saya itu membackup Ijong, tidak ada lebih. Tidak pengen tampil, tidak pengen pansos, tidak pengen apa yang kata netizen yang sok tahu itu. Ya kalau kita udah ada wawancara khusus buat Om Ben ya untuk mengetahui apa latar belakang kenapa Om Ben ada habis ini? Enggak, sebelumnya udah ada. Apa yang sebenarnya menjadi latar belakang kenapa Om Ben melakukan tindakan ini, itu dan lain sebagainya. Itu bisa dilihat langsung di wawancaranya bersama Om Ben gitu ya. Jadi di sini hari ini kita melihat dan mewawancara Ijong dan Om Ben itu dalam kondisi Ijong sebenarnya sudah membuat sebuah kesepakatan dengan harapan bahwa tidak ada lagi drama yang harus menjadi konsumsi publik gitu ya, karena tiga kekhawatiran itu. Tapi perpisahan itu memang sudah menjadi kesepakatan bersama, Nah dengan begini, dengan adanya kesepakatan ini, kedepannya berarti kalian punya komitmen untuk apa? Udah nggak ngomong lagi? Ngobrol masih. Baik. Maksudnya nggak ngomong di media? Kalau aku lihat ya, nggak ngobrol media maksudnya. Kalau aku lihat, aku tangkap keinginan Ijong ini bahwa Dena tetap melakukan tugasnya sebagai ibu dari anak-anaknya. Ijong juga begitu. Jadi tidak ada misalnya mereka pergi fotoan atau pergi kemana, sah-sah aja gitu loh. Jadi saya juga mengharapkan hubungan baik. Kita nggak bisa pisahkan loh anak ini dari istri, anak dari bapaknya. Kalau bisa bersama, jadi grow up-nya juga apa ya, enak gitu. Jadi kita nggak perlu kata orang kok
mereka bisa baik kan, ya baik kan untuk anak gitu. Tapi Orang tetap- jahat aja yang menilai Iya. kayak gitu. Kenapa? Orang jahat yang menilai kok mereka bisa bareng, foto bareng gitu. Iya. Oke, jadi nggak perlu Kan lagi memang harus pantas gitu. bahwa perceraian itu yang namanya perceraian nggak harus kemudian Kalau ada anak ya nggak harus dong. ya, Iya. nggak harus terus kemudian show off bahwa mereka pisah. Dengan begini harapan Ijong ke depannya adalah ya perpisahan itu nggak enak gitu kan, perpisahan itu nggak enak. Tapi harapan semua orang itu adalah tadi yang tuh teman saya bisa kok gitu ya, dia bisa kok tiba-tiba udah putus udah selesai cerainya gitu ya. Kenapa aku pasti berdrama? Harapan Ijong adalah sebenarnya ya udah kita pisah walaupun pisah tuh nggak enak. Tapi proses berjalannya tuh tidak ada jejak digital yang dilihat Betul sekali. oleh anak-anak. Ih, Yang Pinter banget, kemudian iya. disesali gitu ya. Iya banget. Karena itu dengan Susah adanya banget dihilangin. resolusi ini yang terjadi kemarin, ini sebuah harapan baru buat Ijong bahwa ya udah yang dikhawatirkan udah tidak lagi dikhawatirkan. Ya. Karena ke depan kalian sepakat untuk mencabut satu, mencabut dua, apa masih curhat di Instagram gitu. Itu udah enggak. Itu udah ada tertulis nanti. Oh, tertulis bahwa nggak boleh curhat di Instagram. Iya, itu Oke. tertulis. Oh iya harus bagus. Terus apa lagi? Itu tertulis. Tapi Apalagi? nanti bisa ketekan nggak dia nanti? Tertulis. Hah? Enggak. Enggak, itu dari kemauan kita berdua kok. Tidak saling menjelek-jelekan lagi. Itu salah satunya. Itu salah satunya. Batasan jelek-jelekin tuh gimana masalahnya? Ini obrolan kita ada yang jelek-jelekin nggak nih? Enggak lah. Enggak ya, Hah? oke ya. Nggak Enggak ada kan? Enggak ada. Kalau ada tolong di filter. Nah itu yang aku khawatirin kan, nanti Kalau jangan ada sampai aku filter. menjadi bagian dari Iya. keributan. Kalau ada Nggak tolong ada. di filter. Aman. Enggak ada sih aman. Aman ya, menurut kamu ini aman ya? Ini aman, nggak ada. Terus apalagi yang menjadi kesepakatan kalian? Fokus buat anak-anak Fokus harus di anak-anak. baik, iya baik di depan anak-anak yang utama. Terus Sudah ada pembicaraan bagaimana nanti kalau perpisahan, pembagian waktu untuk anak? udah itu nanti di pengadilan agama. Belum Oh, di lah, belum. Masih Udah, di- udah. Kapan? Udah kemarin yang sama si Uda banget kemarin. Tapi tantangan ya? Itu Udah. Maksudnya di mana? Masuk ke pengadilannya. Enggak dalam hal omongan terus kita tulis kemarin Oh, sama jadi ada nanti di sana kesepakatan. juga. Jadi udah semuanya. Jadi ada kesepakatan yang kalian tulis, kesepakatan bersama dulu. kesepakatan bersama dulu, nanti itu yang sama-sama akan diajukan ke pengadilan. Jadi Lebih bagus begitu. Itu sudah menjadi lebih baik ya, Iya dong. karena pengacara kalian udah saling ngobrol. Iya dong. Dan sebagainya. Nah kalau Om Ben sendiri nih Om Ben. Apalagi gue? Jangan. Om Ben kan kemarin sempat bilang bahwa ya ini Om Ben atau tadi juga sempat ngomong Om Ben maju gini karena untuk memprotek Iya, iya. memprotek Ijong. Tapi kan sekarang kondisinya sudah ada kesepakatan Iya, iya. gitu. Nah Om Ben sendiri kan tapi tetap gitu. Yang namanya pandangan netizen kan nggak bisa diatur ya Om Ben ya. Iya, jadi Kan kalau tetap menyerang Om Ben bilang gitu. Iya. Tuh kan mereka Nggak bisa apa-apa. baik kan Omnya sih gitu. Nah itu nggak gimana? dong. Kan kena omnya mereka baik gitu. Oh, gitu. Tapi gini, overallnya ya aku bersyukur aja. Jadi misalnya saya pergi pun nanti sudah tenang, apalagi sudah putusan nanti bahwa putusannya sama-sama keinginan dari Ijong dan pihak sana, aku sudah senang. Karena kan aku tujuan maju ini juga membela dan membackup dia supaya jangan sampai down banget dari segi pandangan orang ke dia supaya tidak negatif, karena pekerjaannya membutuhkan pandangan yang positif terhadap dia karena dia kan sinetron. Nah sekarang ke depan saya tidak perlu lagi untuk campur tangan gitu loh. Kalau memang sudah ada kata sepakat benar siapa lagi, saya baru dengar ini bahwa katanya sudah ada perjanjian nanti untuk KUA-nya, ya sudah berarti tugas saya selesai gitu. Terus selesai ya. Apakah Om akan kepancing dengan netizen? Karena Tidak, kadang-kadang saya kita akan kepancing karena dia. Dibilangin juga netizen Nggak, tuh Kalau nggak netizen, benar gitu. kalau netizen aku nggak kepancing. Tapi kalau dia sempat melanggar aturan yang sudah disepakati, itu Omnya yang maju. saya naik ke puncak gunung, hai. Itu kalau Omnya kayak gitu, kamu ngapain? Kompor meleduk. Apa? Enggak, aku tanya kalau Omnya gitu. Dia ngapain? Aku bilang kompor meleduk. Kamu akan ngapain? Kamu akan ngapain kalau Omnya udah ya? Diredam lah. Hah, gitu ngeredam. Kan Ngeredamnya aku gimana? bilang tadi udah dijawab, aku yang maju. Oh kamu yang maju. Jadi sebelum Om maju nanti kamu yang maju. Tapi kamu ngeredam Omnya gimana sih caranya? Coba aku pengen lihat. Aku maju aja. Om, aku yang maju. Aci. Dipeluk. Oh, Aci tahan Aci gitu. Nggak, kalau dia maju kayaknya dia nggak ngomong. Jadi artinya kalau ada nanti masalah dia bisa selesaikan, aku kayaknya nggak tahu kami. Oke. Kalau dia nggak bisa selesaikan, baru saya tahu pasti. Iya. Gitu. Pasti gitu. Ijong, terakhir apa yang mau kamu sampaikan dari podcast ini, barangkali ada yang belum tersampaikan. Apa Ya. yang ingin kamu sampaikan? Kayaknya udah tersampaikan semuanya deh. Semuanya udah? Ini the best podcast ever kayaknya. Serius nih? Iya. Kamu nggak Tanpa beres-beres? aku ngomong udah disebutin semuanya. Buktinya tadi udah bisa nyebut apa yang ada terpendam. Dari mata Mbak Vini aku bisa ngerasain langsung bisa nebak soal ibu dan bapak kan. Dah, Udah tersampaikan semuanya. benar.
bukan peres-peres nih, biar aku nggak Oh, nanya lagi. sampainya ya semoga netizen jangan terlalu maha benar itu aja. Jangan terlalu maha benar. Iya, jangan Bisa juga kalau memas-masi. bilang kayak gitu netizen tuh mungkin lagi netizen Aku tuh nggak nggak peduli semua juga siapa kata iya, netizen. nggak usah biar aja. Pilih Cuman aja. cuman Berita yang beredar juga dong, Mbak. Apa tuh? Update-nya. Yang mana? Yang soal sama lawan mainnya. Oh iya, oke. Dia yang nanya. Oke. aku nggak mau jawab itu sih. Lu nggak mau jawab. Oke. Kenapa kamu nggak mau jawab? Nah, Kenapa nggak mau jawab? enggak lah. Kan lagi khusus buat keluarga aku aja. Keluar. Jadi kamu fokus. Kasian lah orang-orang yang dibawa-bawa kalau kan nggak benar gitu. Itu juga sebagian yang mengganggu kamu kalau ada Nggak orang-orang. keganggu sih karena nggak benar. Hah? Nggak keganggu. Nggak keganggu. Tapi fokus aja di sinilah, jangan kemana-mana. Gitu. Jadi udah nih, udah nggak ada yang disampaikan. Nggak ada sih. Nggak ada lagi yang mau disampaikan ke netizen. Tapi kalaupun netizen mau ngomong apa-apa, buat Ijong udahlah. Aku nggak peduli. Cuman kan banyak dampaknya ternyata ke keluarga, ke orang-orang sana gitu. Jadi dengan itu maka resolusi Ijong adalah kalau ada apa-apa lagi yang genting dia akan maju dan ngomong Iya. sendiri dan Iya. membela diri kamu. Dari hati ke hati. Dan kesimpulan Ijong terhadap dirinya adalah ternyata gue kuat juga. Dan yang lebih berat itu adalah menghadapi gempuran netizen Iya. dan tuduhan itu. Proses-proses Bukan menghadapi gempuran netizen terhadap aku sih, terhadap orang-orang terdekat aku. gempuran Semuanya. itu. Ya, itu dan proses. Kayaknya kalau nggak ada media sosial, kayak zaman-zaman dulu deh cuma ada infotainment, koran, majalah. Kayaknya nggak akan ada kayak gini ya. Pasti 100%. Ya, ini menurut kamu itu ya lebih menakutkan, gonjang-ganjing, lebih berat, lebih berat dilalui. Buat up and down emosi orang sih. Buat up and down emosi kamu. Oke. Baiklah Ijong, terima kasih atas wawancaranya. Om Ben, Makasih. ada yang mau disampaikan lagi? Nggak ada. Nggak ada ya? Semoga kedepannya Ijong bisa lebih fokus ke karir dan jaga anak-anaknya supaya anaknya itu bisa berkembangnya menjadi anak yang baik, anak yang nurut sama orang tua dan anak yang bisa berprestasi kelak. Oke. Masih baik. Pasti baik lah omnya Om Ben. Jadi intinya sebenarnya kalau yang namanya perceraian ya, orang bilang perceraian baik-baik gitu ya. Ya harapannya baik-baik. Nantinya juga mungkin bisa baik-baik. Tetapi dalam prosesnya yang namanya perceraian itu pasti ada kesedihan, ada kekecewaan, ada kemarahan gitu ya. Dan itu yang kadang-kadang harus di-manage dengan sangat luar biasa bijaksana. Karena kalau komunikasi di dalam proses itu tidak berjalan baik, nanti bocor-bocor alusnya ke media sosial, gitu ya. Iya. Kalau tidak bisa itu diselesaikan dengan komunikasi. Jadi pernikahan dan perceraian sebenarnya sama kuncinya, komunikasi. Komunikasi. Betul nggak? Benar. Kalau nggak ada komunikasi, bocornya ke Benar-benar. sosial media. Iya. Gitu. Zaman sekarang ya. Zaman dulu juga kayaknya. Dulu nggak Dulu kan bisa belum ada media media. sosial. Dulu Oh, iya. ya koran, Media sama doang. Media. dulu betul. ke sosialnya diary nggak ya, ada. dulu ke diary. Dulu silet aja. Iya dulu Iya, ya, iya, kan? iya, iya, Dulu iya, silet iya. aja. Ya, Orang-orang dikit-dikit nonton silet. Jadi komunikasi dan komunikasi sudah terjalin, mudah-mudahan kedepannya lebih baik kita Amin. tunggu proses ketoknya. Ya. Dan mungkin ada satu lagi orang bertanya, Ijong kenapa nggak ngelawan sih? Kenapa nggak ngelawan tadi? Karena kamu tidak mau melawan api dengan api Dijawab tadi. dan kamu hanya mau mengingat yang baiknya aja. Iya kan? Karena buat kamu dendam itu membawa penyesalan. Iya. Itu poin bagus buat pesan buat orang-orang juga. Dendam itu tidak baik karena membawa penyesalan, karena kita tidak pernah tahu sampai kapan tiba-tiba kita sudah tidak bisa lagi ketemu orang yang sebetulnya kita sayangin. Betul. Tetapi memori buruk itu justru membuat silaturahmi jadi terputus. Betul. Gitu. Bagus sekali. Terima kasih loh atas pujiannya. Iya. Biar cepat ya. Enggak sih. Angkringannya udah buka belum sih? Udah. Angkringannya udah buka. Itulah angkringannya Ijong di depan. Pas banget depan Indra. Pas banget. Dan ini adalah salah satu Berkah plan membawa B, berkah. plan backup-nya Ijong. Kalau misalnya belum ada tawaran sinetron, dia udah punya angkringan di depan kopi bro. Ya, Oke. itu iseng-iseng aja. Tapi udah ada yang nanyain itu loh. Tanya apa? Mau buka cabang. Oh ya. Serius? Di berapa negara? Ijong, kamu bakalan nongkrongin di angkringan kamu nggak? Jarang. Kalau kamu ada sih ya pasti rame ya kan? Hmm. Kayak Indra Bruggman di sini kan selalu ada. Kamu akan ada di situ nggak? Itu karena gue tiap hari suruh Indra sini. Gimana? Gue yang suruh Indra, lu mesti nongkrongin biar orang rame. Kamu nongkrong? Aku hampir kemarin minggu lalu aku kesini sering, tapi kemarin enggak kan lagi ada banyak urusan. Banyak urusan. Nanti aku nongkrongin.
Iya, kamu nongkrong situ aja. Jadi kita tahu kalau ada berita tentang Ijong di mana? Di angkringan. Oh, Kemarin ada tuh banyak tuh. bukan tuh beli tuh. Kemarin banyak ada teman media, Ijong ke angkringan nggak mau shoot. Oh iya, aku kesana. Ternyata banyak katanya di sini. Kamu nggak Yang datang? wawancara Indra nggak datang lah. Ini wawancara Ijong itu adalah langka ya, karena dia itu jarang sekali mau diwawancara, apalagi dengan kasus seperti ini ya. Ijong terima kasih, Om Ben terima kasih. Sebenarnya dari sini kita cuma pengen menunjukkan bahwa ini loh Ijong, gitu. Ini loh Ijong, kenapa sih Ijong begini, kenapa sih Ijong menghadapi ini begitu, kenapa caranya begini? Karena dia punya prinsip, karena ada perjalanan hidupnya yang seperti itu gitu ya. Kita nggak bisa menilai atau menjudge orang hanya dari satu kejadian, satu postingan, satu video, atau satu foto. Karena orang tuh berubah, orang itu berproses, arahnya bisa kemana saja, tetapi yang jelas setiap orang pasti harapannya adalah dia menjadi versi yang terbaik dari dirinya. Betul. Terima kasih udah atas obrolannya, terima kasih atas kesempatannya boleh ngobrol. Mudah-mudahan habis podcast saya tidak memancing keributan ya. Tapi kalau Anda yang mengharap ada keributan di podcast ini, ya nonton yang episode Om Ben aja. Terima kasih. Pastinya bahagia aku satu sama anak-anak ya. Gitu loh, makanya kenapa aku menuntut hak asuh anak, karena itu bahagia aku. Aku bisa hancur ya kayaknya kalau nggak sama anak. Terus apa lagi? Aku bilang sama anak, jangan ambil anak-anak, jangan. Kamu boleh fleksibel main sama anak-anak kapanpun itu, saya bilang. Tapi kasih kabar ke aku beberapa jam sebelumnya. Kita ngomong di depan lawyer kok. Lebih dari 20 tahun di dunia televisi, apa masih ada cerita yang belum pernah saya dengar? Oke then, let's spill the tea.